Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renal Farabi dari kelas 5D. Kali ini saya akan menyampaikan hasil resume dengan judul pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar adalah: yang pertama adalah pembuatan tabel spesifikasi. Pembuatan tabel spesifikasi adalah tabel yang memuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta proporsionalitasnya, keseimbangan jumlah soal pada tiap materi, dan aspek tingkah lakunya sebagaimana taxonomy Bloom atau taxonomy dari Anderson. Tabel spesifikasi ini dibutuhkan jika akan menyusun soal dalam jumlah banyak, sebagaimana soal pilihan ganda yang dikombinasikan dengan esai. Lalu yang kedua adalah merumuskan indikator. Mengacu pada tabel spesifikasi di atas, guru kemudian merumuskan indikator yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dari masing-masing materi pelajaran. Indikator yang dirumuskan harus menggambarkan level kognitif seperti yang sudah ditetapkan jumlahnya dalam tabel spesifikasi. Setelah merumuskan indikator, perlu diperhatikan unsur behaviornya agar menggunakan kata kerja operasional sesuai dengan level kognitifnya. Karena dalam indikator behaviornya ini, guru dapat merumuskan soal untuk tes objektif maupun esai secara valid. Lalu yang ketiga adalah merumuskan soal. Berdasarkan indikator yang sudah dirumuskan, guru kemudian merumuskan soal untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dari aspek kognitif, baik dalam tes objektif, pilihan ganda maupun tes esai. Lalu yang keempat adalah melakukan uji coba soal. Setelah dinilai baik secara konstruksi, isi, dan bahasa, maka selanjutnya dilakukan proses uji coba ke lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas dari soal-soal yang telah disusun. Yang kelima adalah melakukan analisis butir soal berdasarkan hasil uji coba instrumen dengan menggunakan beberapa teknik analisis butir soal, maka dapat diketahui kualitas soal-soal yang telah disusun dengan soal-soal yang ada, dan selanjutnya dapat dilakukan proses kualifikasi butir untuk ditindaklanjuti. Lalu yang keenam adalah memperbaiki soal berdasarkan hasil analisis butir soal tersebut, maka dapat diketahui adalah soal-soal yang sudah baik, ada soal-soal yang sudah baik, yang belum baik atau yang harus diperbaiki, dan ada soal-soal yang wajib dikeluarkan dari instrumen, dan soal-soal yang belum baik dapat diperbaiki untuk dimasukkan kembali menjadi seperangkat instrumen. Lalu yang ketujuh adalah yang intinya sekali untuk melaksanakan tes itu sendiri. Setelah mendapatkan instrumen tes yang berkualitas dan yang sangat bagus sekali, yang cocok untuk siswa, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tes dengan butir-butir soal yang sudah diperbaiki. Lalu yang ke-8 adalah menafsirkan tes. Setelah mendapatkan hasil tes siswa dalam bentuk data kuantitatif, maka guru melakukan penafsiran terhadap skor yang diperoleh menjadi nilai. Lalu selanjutnya adalah analisis hasil tes belajar. Setelah pengembangan tes hasil belajar kemudian diuji coba sampai akhirnya dilaksanakan tes, maka kita mendapatkan hasil tes belajar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk menganalisis hasil tes belajar ada beberapa teknis analisis yang dapat digunakan baik secara statistik ataupun non statistik. Salah satu cara menganalisis hasil tes dengan menilai tes kita membuat sendiri yang dilakukan sebelum atau setelah tes ini diberikan kepada siswa. Lalu adapun analisis tingkat kesukaran. Yang pertama adalah soal bentuk objektif. Tingkat kesukaran soal adalah analisis tentang sejauh mana soal itu dijawab dengan benar atau dijawab oleh peserta tes, sehingga dapat diketahui mana soal yang termasuk dalam kategori mudah, sedang, dan sulit. Untuk mencari tingkat kesukaran tingkat level atau kemudahan soal dilakukan dengan membandingkan jumlah peserta tes yang menjawab benar dengan jumlah seluruh peserta tes. Lalu yang kedua adalah bentuk soal yang esai. Tingkat kemudahan soal digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesukaran suatu soal. Tingkat kesukaran berkisar antara 0 sampai dengan 1. Maka besar tingkat kesukaran, maka semakin besar tingkat kesulitan, maka semakin mudah soal. Begitu pula sebaliknya, tingkat kesukaran soal dapat diperoleh melalui perhitungan. Lalu yang kedua adalah analisis daya pembeda soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan soal dalam membedakan antara kelompok atas siswa yang nilainya tinggi dengan kelompok bawah siswa yang nilainya rendah. Artinya, sebuah soal dikatakan baik apabila soal tersebut dijawab dengan benar oleh siswa yang nilainya tinggi dan dijawab oleh salah oleh siswa yang nilainya rendah. Baiknya soal dikatakan buruk apabila soal tersebut dijawab oleh benar
siswa nilainya rendah dan dijawab salah oleh siswa nilainya tinggi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.